Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di tempat yang penuh rahmat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Sayyidina Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, materi yang mau saya sharing pagi ini adalah kelanjutan dari materi beberapa waktu yang lalu, yaitu muamalah, bagian dari muamalah yaitu kegiatan ekonomi. Nah, pagi ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian beberapa kegiatan ekonomi yang biasa sudah pernah kita lakukan, yaitu jual beli. Semua kita pasti pernah jual beli, mau jual beli yang kecil-kecilan di warung atau yang besar-besar seperti jual beli rumah, jual beli mobil, jual beli sepeda motor dan sebagainya. Akad jual beli dalam syariah itu ada banyak. Beberapa diantaranya ada yang satu itu tergantung ya Pak. Jadi jual beli dalam syariah itu dibagi menjadi beberapa macam. Kalau dari barangnya, barang yang ada langsung namanya murabahah. Kalau barangnya belum ada, kita pesan dulu, ada namanya salam, ada yang namanya istisna. Itu ada 3 macam jual beli dalam perjanjian syariah, dan perjanjian jual beli di syara syariah. Pagi ini saya akan mencoba untuk menyampaikan dulu mengenai murabahah. Jadi jual beli yang barangnya itu sudah ada. Apakah ada jual beli yang barangnya tidak ada? Belum ada? Banyak Pak. Ini slide-nya agak miring soalnya, jadi mohon maaf yang sebelah kiri nggak bisa kelihatan ya. Jadi jual beli itu ada beberapa syarat. Dari penyerahan barangnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya murabahah, ada yang salam, dan istisna. Saya akan mencoba pelan-pelan nyampaikannya Pak ya. Kalau akad murabahah itu barangnya harus sudah ada. Jadi yang saya sampaikan sekarang murabahah yang mana barangnya sudah ada. Seperti kita mau beli mobil Pak misalnya, mau beli mobil barang itu sudah ada. Nah itu namanya murabahah, kita jual belinya dari penyerahan barangnya. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Secara tunai. Kalau bayarnya tunai, jadi murabahah ini syaratnya barangnya sudah ada ya. Terus bayarnya itu tunai. Tunai maksudnya itu cash ya, walaupun dicicil bisa. Tergantung perjanjiannya, itu namanya murabahah. Kalau salam dan istisna nanti saya bahasnya. Itu Pak ya. Jadi murabahah namanya Pak. Kita harus membiasakan dengan istilah-istilah ini, karena seandainya Bapak berhubungan dengan perbankan syariah, istilah-istilah ini pasti akan kita temui. Namanya murabahah. Ada lagi namanya mudarobah. Nah, jadi di lidahnya dibiasakan Pak murabahah. Murabahah ini jual beli. Jual beli apa? Jual beli yang barangnya sudah ada. Bedanya apa dengan yang lainnya? Ada namanya salam. Salam itu jual beli juga, cuman barangnya itu belum ada. Barangnya itu masih dipesan. Belum jadi barangnya. Biasanya ini di produk pertanian. Ya, pertanian. Misalnya saya mau beli, misalnya ada seorang petani punya sawah. Kita pembeli, saya mau beli berasnya ya, cuman masih dalam bentuk padi. Bisa barangnya kapan ada? Nanti setelah panen. Nah itu akadnya bukan jual beli murabahah, tapi lain lagi salam, karena barangnya belum ada. Ada lagi yang belum ada namanya istisna. Nah, kok susah bahasanya Pak? Ya inilah sebenarnya kalimat-kalimat yang sesuai dalam ekonomi syariah, seperti murabahah barangnya sudah ada, salam barangnya belum ada, istisna barangnya belum ada. Salam
pesanan. Istisna juga pesanan nih. Nah, bedanya apa istisna sama salam? Nah, kalau sama-sama barangnya belum ada, cuman produknya beda. Ya, kalau istisna biasanya kalau para kontraktor, para pengembang nih, developer ya. Misalnya ada orang mau beli rumah, rumahnya belum jadi. Nah, itu namanya istisna. Apa beda dengan salam? Bayarnya beda, Pak. Kalau salam itu kita beli, duitnya dikasih dulu, barangnya nanti. Itu akadnya namanya salam. Sama-sama jual beli, Pak. Ya, barang saya mau beli jagung, masih dalam bentuk bibit nih, belum ditanam, masih ditanam kan. Jagung panennya berapa lama, Pak? 4 bulanan, 3 bulan, 4 bulan kan. Barangnya 3 bulan kemudian. Cuman kita yang beli, duitnya di depan, Pak. Itu salam. Istisna bagaimana? Ini biasanya untuk developer nih, pembangunan rumah dan sebagainya, yang rumahnya lagi dibangun. Bedanya sama salam, kalau istisna ini bayarnya bisa di ini, Pak, bisa per termin istilahnya. Jadi nggak langsung semuanya. Pertama kita bayar karena rumahnya belum jadi, masih berupa tanah, kita bayar 20%. Rumahnya setengah jadi, kita tambah lagi 50%. Rumahnya udah mau jadi nih 90%, kita bayar cash. Nah, itu namanya istisna. Nah, itu, Pak. Jadi di secara syariah itu sudah diakomodir, Pak, berbagai macam bentuk kebiasaan manusia nih, Pak. Kebiasaan kita semua untuk jual beli, membeli sesuatu. Itu, Pak, ya. Jelas ya, Pak. Kalau murabahah barangnya sudah ada, duitnya total walaupun dicicil itu sama aja. Yang salam barangnya belum ada, duitnya kita bayar di depan. Kalau istisna barangnya belum ada, kita bayarnya per termin. Per termin itu maksudnya sebagian-sebagian, Pak. Itu namanya termin istilahnya. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita jual beli murabahah, Pak. Jual beli itu adalah artinya itu memindahkan kepemilikan, Pak. Memindahkan kepemilikannya ada macam-macam, Pak. Ada yang jual beli, ada yang karena waris, ada yang karena hibah. Itu hasil akhirnya kepemilikan berpindah, Pak, ya. Jadi kepemilikan berpindah ini karena jual beli, karena diwariskan, karena dihibahkan bisa, karena hadiah bisa, Pak. Kepemilikannya berpindah. Ya, wakaf bisa berpindah kepemilikan. Jual beli adalah salah satu di antara proses perpindahan kepemilikan. Gitu, Pak. Jadi istilah jual beli itu seperti itu. Kalau di warung gimana, Pak? Kita jual beli, kepemilikan berpindah, Pak. Misalnya kita beli sabun di warung, dari punyanya pemilik warung jadi milik pembeli. Sama jual beli, Pak. Ya. Jual beli adalah pemindahan kepemilikan kepada orang lain dengan harga. Maksudnya ada harganya gitu. Oke. Syaratnya antara lain barangnya itu sudah dimiliki oleh penjual, Pak. Ya, dasar dalilnya ini, Pak, sampaikan di depan itu dalilnya. Jual beli itu halal hukumnya. Itu dari Al-Baqarah ayat 275. Ya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini salah satu dalil jual beli. Di hadisnya ada, jangan engkau jual sesuatu barang yang tidak engkau miliki. Ini Sahih Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Dawud. Ya, syaratnya di syariah ini barang dijual belikan harus barang yang halal dan digunakan untuk kegiatan halal. Nah, barangnya harus halal dan digunakan untuk kegiatan yang halal. Adakah kegiatan yang non halal? Banyak. Kita beli mobil truk, Pak. Kegiatannya untuk apa? Untuk disewakan, untuk angkut barang yang haram. Itu tidak boleh, Pak, di sini, Pak. Oke. Saya lanjutkan, Pak. Saya pelan-pelan aja. Kalau kecepatan mungkin bisa diingatkan saya. Ketentuan umum murabahah. Nah, ketentuan umum murabahah ini dasar hukumnya, Pak, ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi semua kegiatan syariah di perbankan syariah itu pasti sudah ada fatwanya, Pak, baru bisa diberlakukan. Ya, syaratnya, ketentuannya salah satunya, Pak, penjual menjual barang atas nama penjual. Dan yang kata lain, barang itu sudah dikuasai oleh penjual. Jadi kita tidak boleh menjual barang orang lain di sini, Pak. Jadi syarat murabahah
barang yang kita jual, misalnya kita penjual, harus saya sudah kuasai. Jadi kita nggak boleh menjual barang milik orang lain. Di murabaha ini nggak berlaku, Pak. Bagaimana misalnya saya maklar, Pak, maklar rumah dimintain tolong untuk menjualkan rumah. Misalnya Pak Kadir minta tolong saya, Pak Arthur, tolong jualkan rumah saya. Boleh, boleh. Tapi akad jual belinya antara pembeli dengan Pak Kadir, pemiliknya, bukan dengan saya. Tuh, itu syarat murabaha. Barang sudah dikuasai oleh penjual. Ya, maklar itu nanti hukumnya lain lagi, bukan dia sebagai penjual, dia sebagai perantara. Ya, oke, saya ulangi, jual beli barang harus sudah dimiliki oleh penjual. Terus akadnya akad murabahah, ya, riba. Barang disepakati kualifikasinya. Ketentuannya jual beli barang disepakati kualifikasinya. Misalnya saya jual rumah, kualifikasinya apa? Tanahnya luasnya berapa, bangunannya luasnya berapa, berapa lantai. Jadi harus sudah disepakati nih antara penjual dan pembeli. Jadi tidak boleh dolim juga, nggak boleh memaksakan gitu. Bahwa harus beli rumah saya, luasnya terserah nanti gampang belakangan, itu nggak bisa, Pak. Di akad murabah tidak boleh. Jadi kualifikasi barang harus sudah disepakati. Misalnya jual beli mobil, mereknya harus jelas, tahun berapa, warnanya apa. Ini sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi tidak boleh seperti membeli kucing dalam karung, nggak kelihatan kucingnya tuh. Tapi nggak boleh juga jual beli kucing, ya. Motornya di dalam rumah, ini tebak-tebakan nih. Saya jual motor bagus di dalam rumah, boleh lihat nggak boleh lihat, itu nggak boleh. Dalam murabahah nggak boleh, harus sudah jelas kualifikasinya. Penjual membeli barang di peruan pembeli atas nama penjual dan pembeli harus sah dan bebas. Pembelian harus sah dan bebas riba. Misalnya gini, Bapak mungkin pernah bertransaksi pembiayaan di bank syariah. Beli mobil, Pak, saya nyicil. Boleh? Boleh. Jual belinya dengan siapa? Dengan dealer atau dengan bank? Di murabahah jual belinya dengan bank. Jadi bank itu membeli mobil dulu, ya, baru dijual belikan ke calon yang nasabah pembiayaan ini. Ya, saya ulang ya. Kita mau beli mobil nyicil lewat bank syariah. Jual belinya dengan bank, bukan dengan dealer. Ya, saya ke bank nih, Pak Kedir misalnya orang bank. Pak Kedir, saya mau beli mobil Toyota. Saya nyicil, mobilnya ada di dealer. Ya, oke Pak, boleh. Pembelian dengan bank. Jual belinya saya dengan bank, bukan dengan dealer, walaupun mobilnya dari dealer. Makanya konsep bank syariah itu kalau jual beli dia harus punya barang dulu. Cuman karena gudangnya luas, dia tidak beli dulu. Dia nunggu misalnya nasabah datang mau beli, oke, mau beli mobil A, banknya beli dulu nih, baru kita jual belikan. Gitu, Pak. Ya, jadi murabahah ini intinya barang sudah ada, ya, penjual sudah menguasai barang tersebut. Ya, ini sering kita lakukan, Pak. Saya mau jual biasanya bisnisnya ini jual beli mobil, jual beli rumah dan sebagainya. Ya, itu harus dipastikan akadnya apa? Akadnya munabahakah dan sebagainya. Ya, kalau sebagai maklar aja berarti jual beli dengan pemilik, bukan dengan kita sebagai perantara. Oke. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Ya, jadi gini, penjual itu saya menjual barang, menjual mobil misalnya ke si A. Si A ini bayarnya akan mengangsur. Ya. Penjual harus menjelaskan dulu semua hal yang berkaitan dengan nanti hutang piutangnya bagaimana. Boleh nggak kita misalnya beli 100, jualnya 150? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak. Jadi di murabahah ini pembeli akan menyampaikan semua hal kepada penjual sampai semua hal kepada calon pembeli. Saya terima beli barang sekian loh, 100 juta misalnya. Saya ambil untungnya
Saya ambil untungnya, margin keuntungan misalnya. Saya ambil untungnya 50 juta misalnya Pak. Jadi 150 juta. Nanti diangsur aja 15 kali. Misalnya seperti itu. Jadi sebulan 10 juta. Gitu. Kalau dan ini harus sepakat. Penjual dan pembeli harus sepakat. Tidak ada yang didolimi, dipaksa nggak boleh. Pembelinya maksa juga nggak boleh. Nggak, saya mau belinya 70 juta. Penjual nggak sepakat nih, nggak boleh terjadi itu akad jual beli. Ya, jadi penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misal jika pembelian dilakukan dengan secara hutang piutang, oke, dari harga belinya berapa, keuntungan diambil berapa lama diangsur. Boleh nggak tiba-tiba di tengah jalan penjual naikin harga, misalnya dari angsuran 10 juta jadi 15 juta per bulan. Secara syariah murabah tidak boleh merubah perjanjian. Misalnya perjanjiannya sudah 10 juta, ya 10 juta sampai akhir. Makanya jual beli yang seperti ini harus ada catatannya Pak. Harus tertulis perjanjian tersebut. Nggak boleh asal 10 juta ya tiap bulan, tahun sama tahun, nggak boleh Pak. Jadi harus tercatat. Kenapa harus tercatat? Untuk menyikapi bila terjadi sesuatu di kemudian hari. Tiba-tiba pembelinya ini mokong Pak. Saya nggak mau bayar dulu, nanti kalau ingat. Itu dimana nggak boleh Pak. Maka harus tercatat sehingga penjual punya dasar bila terjadi kasus hukum di kemudian hari. Nah itu Pak. Kalau beli di warung kan nggak perlu tercatat Pak. Tercatat nggak kalau kita beli sesuatu di warung? Misalnya di Indomaret. Kira-kira tercatat nggak? Tercatat nggak Pak? Tercatat Pak, karena ada namanya strut. Ini catatan loh Pak. Kita belinya berapa itu? Itu salah satu catatan, makanya semua itu harus tercatat. Lalu yang kedua, penjual menjual barang kepada pembeli. Penjual menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Yang saya sebutkan tadi Pak. Jadi menjual seharga beli plus keuntungannya yang harus disepakati. Penjual harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berapa kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Ya, penjual harus memberitahu secara jujur harga pokok barang yang dibeli berikut biaya yang diperlukan. Jadi kalau misalnya saya jual jual sapi misalnya, jual sapi kepada Bapak A. Saya jual sapi, saya belinya ini di Madura. Saya ambil keuntungannya, keuntungan itu berupa saya ongkos saya berapa, biaya angkutnya berapa, saya ambil untung berapa, komponen ditambah ke harga beli, jadilah harga jual. Disepakati oleh pembeli, maka terjadi transaksi jual beli. Ini sudah kita jalani semua Pak sebenarnya, cuman secara teori ini saya sampaikan hari ini gitu. Pembeli membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Ini yang saya sampaikan Pak, saya ulang Pak. Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli baru bisa dilakukan setelah barangnya secara prinsip sudah milik penjual. Maksudnya begini Pak, seperti saya contohkan tadi, kita beli ke ngangsur di bank untuk beli mobil. Bank nggak punya mobil kan Pak, bank akan membeli dulu ke dealer baru dijual ke kita. Pada kenyataannya Pak, itu pembeli langsung ke dealer, kan, baru perjanjian dengan bank. Ini akadnya itu Pak, sebelum terjadi akad murabah jual beli, ada juga bank harus menguasakan dulu ke pembeli untuk beli di dealer. Ya, jadi sama Pak. Bila barang itu belum jadi milik penjual, ya, tapi penjual pembeli akan dilakukan langsung oleh si pembeli langsung ke dealer, itu akadnya belum murabah dulu Pak.
harus ada akad lagi dari penjual nih kepada pembeli untuk mewakilkan bank, biasanya mewakil bank untuk membeli di dealer. Baru setelah itu dibeli, baru dilakukan akad murabahah, akad jual beli. Ya, jadi nggak bisa langsung pembeli langsung jual beli dengan pihak ketiga tersebut. Jadi seperti di murabahah ini Pak, ketentuan syariah itu memang harus sakleknya seperti itu Pak. Penjual beli dua pihak, penjual dan pembeli. Barangnya punya siapa? Punya penjual. Bila belum punya penjual, boleh nggak dibelikan dulu oleh pembeli? Boleh. Ada akadnya, akad wakalah namanya. Jadi ada akad lagi Pak, bank mewakilkan atau saya mewakilkan kepada si A untuk beli dulu di dealer. Setelah dikuasai, dibeli, baru nanti akad jual beli antara pembeli dan penjual. Ribet ya Pak? Ribet. Sebenarnya nggak ribet gitu loh. Cuma bahasanya kita bolak-balik kayak gini nih. Itulah karena kan memang harus ada ini ya Pak. Ada dasar hukumnya ini pasti semuanya ada. Ini ada fatwanya, fatwanya harus seperti itu. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Saya flashback dulu Pak. Memang bedanya bank syariah dengan bank konvensional salah satunya itu Pak. Bank konvensional itu hanya diawasi oleh OJK. OJK dan BI, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di bank syariah diawasi lagi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi landasan bank syariah bekerja itu selain peraturan dari BI atau OJK, ada juga peraturan dari Dewan Syariah Nasional. Supaya apa? Supaya terjaga kesyariahannya Pak, kesyariahannya. Itu Pak. Oke. Nomor 4, jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah baru bisa dilakukan setelah barang dikuasai. Sampai jam berapa Kadir? Sudah ya? Nanti saya sambung lagi. Oh, masih ada? Ini satu slide lagi, setelah itu saya lanjutkan ke kemudian hari ya, karena sudah siang. Syarat dan rukun transaksi jual beli. Ada syaratnya Pak. Syarat sah jual beli. Ada syarat sah dilakukan oleh pihak yang dibenarkan untuk melakukan akad. Pihak yang dibenarkan. Ini seperti ketentuan umum harus sudah dewasa, sehat, jasmani, rohani dan sebagainya. Terus kedua, syaratnya harus ridho. Tidak ada unsur paksaan. Suka sama suka. Pembeli tidak boleh memaksa penjual, penjual tidak boleh memaksa pembeli. Jadi rela juga. Ketiga, barang yang dijual belikan digunakan untuk keperluan yang halal. Barang harus buat yang halal Pak. Beli truk buat ngangkut barangnya halal dan sebagainya. Beli rumah itu buat rumah judi, itu nggak boleh Pak. Terus barang yang dijual belikan telah diketahui kedua belah pihak, sama-sama sudah tahu barangnya, kualifikasinya sudah tahu. Harga barang ditentukan dengan jelas. Ini syarat sahnya. Rukunnya ada syarat, ada rukun. Rukun jual beli, pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli. Lalu ada ijab kabul. Ada ijab kabul Pak. Dengan tulisan bisa, dengan lisan bisa, atau dengan isyarat. 3. Objek akad halal dan mendukung kegiatannya halal. Keempat, tujuan akad memindahkan kepemilikan dengan harga yang disepakati dan tidak boleh berubah. Jadi harga disepakati tidak boleh berubah. Misalnya, oke, saya janji ya, saya jual beli mobil 100 juta. Kemudian oke Pak, saya sepakat. Besok ya saya bayar. Saya begitu. Begitu besok mau dibayar, tahu-tahu penjual udah ngomong, oh nggak bisa Pak, sudah berubah. Nggak boleh itu. Disepakati awal gimana, sudah tertulis nih 100 juta. Bayarnya besok nggak boleh naik lagi. Kecuali ada perjanjian sebelumnya. Misalnya, oke jualnya 100 juta ya, oke Pak hari ini ya. Besok berubah ya Pak ya. Bisa gitu. Sepakati penjual beli. Oke, besok kita akad lagi. Itu boleh. Tapi kalau akadnya sekarang 100 juta, tiba-tiba saya mau bayar nih, dinaikin oleh penjualnya. Itu nggak boleh. Itu udah menyalahi dari rukunnya murabahah. Jadi misalnya disepakati lebih dulu, besok naik ya. Oke, nggak apa-apa. Besok kita akad lagi. Gitu lagi. Ya? Saya rasa untuk murabahah
bagian ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bila kesempatan saya akan lanjutkan lagi ke berikutnya karena masih banyak sebenarnya. Sampai nanti kita ada hitung-hitungannya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.